Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, banyak yang bertanya tentang hukum orang yang sholat berjamaah tetapi dia sendirian berdiri di belakang shaf. Baik, ada sejumlah hadis dalam masalah ini. Di antaranya yang pertama, hadis riwayat Imam Ahmad dan Abu Dawud serta beberapa imam hadis yang lain dari Wabisah bin Ma'bad radhiyallahu anhu. Wabisah berkata, Ra'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yusalli khalfas shaffi fa amarahu ay yu'ida shalah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Maka beliau pun menyuruh orang itu untuk mengulang kembali sholatnya. Di sana juga ada hadis lain, hadis sahih juga seperti yang pertama tadi juga sahih. Hadis riwayat Imam Ibnu Majah dari Ali bin Syaiban dan beberapa imam hadis yang lain. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La sholata libun faridin khalfas shaffi. Tidak ada sholat orang yang sendirian di belakang shaf, ya. Jadi shaf di depannya, dia tidak masuk ke dalamnya, tapi dia sholat sendirian di belakang. Kemudian di sana juga ada hadis yang berkaitan dengan hal ini. Hadis riwayat Imam Al-Bukhari dari Abu Bakrah radhiyallahu an. Abu Bakrah menceritakan bahwa dia pernah datang ke masjid untuk sholat terlambat. Dia mendapatkan Rasulullah sedang rukuk pada waktu itu. Lalu dia pun terburu-buru ke arah shaf yang paling belakang. Tetapi karena dia takut tidak mendapatkan rukuk dari Nabi, dia takbiratul ihram itu di belakang shaf. Kemudian dia maju sedikit sampai dia mendapatkan shaf. Jadi dia awal takbiratul ihramnya itu dia di belakang shaf. Selesai sholat, Rasulullah SAW pun berkata kepadanya, Zadakallahu hirson wala ta'ud. Semoga Allah menambahkan semangat kepadamu untuk beribadah, menambah lagi semangat untukmu dalam beribadah, tetapi jangan kamu ulangi lagi. Jangan ulangi tadi sholat sendirian, ya, takbiratul ihram tadi sendirian di belakang shaf. Kemudian di sana juga ada hadis yang lain, tetapi hadisnya dhaif. Ada orang sholat sendirian di belakang shaf, kemudian Nabi berkata kepadanya, lima la tadkhulu ma'ahum aw ijtararta ahadan minhum aw kama qala alaihi salatu wassalam. Kenapa kamu tidak masuk bersama mereka, masuk ke dalam shaf? Atau kenapa tidak kamu tarik saja salah seorang di antara mereka? Tetapi ini hadisnya dhaif, ya. Jadi kata Nabi, daripada sholat sendirian di belakang karena tidak sah, kenapa tidak kamu tarik saja orang yang berada di depanmu? Dan di sana masih ada beberapa hadis lagi yang lain yang berkaitan dengan orang yang sholat sendirian di belakang shaf. Pemirsa, sebelum masuk ke pendapat yang cukup banyak yang detail dalam masalah ini, saya ingin menyampaikan bahwasanya orang yang datang terlambat sholat berjamaah karena di sana ada hadis yang melarang sholat sendirian di belakang shaf, dan juga ada hadis yang memerintahkan, meskipun dhaif, ya, untuk menarik orang yang berada di depannya jika daripada dia sholat sendirian. Ini mesti disikapi mana yang benar, sholat di belakang atau menarik orang yang ada di depannya. Dalam hal ini banyak para ulama yang mengatakan, mereka memerinci bahwa jika seseorang masuk ke dalam masjid mendapatkan shaf yang paling belakang itu sudah penuh, bagian kanan penuh, bagian kiri penuh, maka di situ dia boleh sholat, dan sebaiknya dia sholat sendirian di belakang shaf, karena dia tidak boleh menarik orang yang berada di depannya.
Kemudian pendapat setelah itu menjelaskan yang barusan ini, sekiranya memang ada soft yang masih kosong, yang masih bisa dimasukin oleh orang yang barusan datang ini, entah di antara sela-sela dua orang atau di pojok kanan atau pojok kiri, dia masih bisa berusaha untuk masuk ke dalamnya, sebaiknya dia masuk ke dalam soft tersebut untuk sholat bersama di dalam soft. Nah, yang menjadi makruh atau menjadi tidak sahnya sholat seseorang adalah ketika dia sengaja sholat di belakang soft, padahal soft di depannya itu masih ada yang kosong, masih cukup untuk satu atau dua orang, dia masih bisa masuk ke dalamnya, tapi dia lebih memilih untuk sholat sendirian di belakang soft. Ini yang tidak boleh. Ini yang banyak ulama mengatakan sholatnya tidak sah, atau sebagian lagi mengatakan hukumnya makruh tetapi sholatnya sah. Kemudian di sana ada juga ulama yang mengatakan menarik orang yang berada di saf yang paling belakang itu, yang ada di depannya, tarik satu orang. Tetapi hal ini berkaitan erat dengan orang yang ditarik. Hendaknya orang yang ditarik itu diyakini dia mengerti tentang hukum sholat, dia legowo untuk ditarik ke belakang, dan diyakini bahwa orang itu tidak marah. Ya, ini yang agak sulitnya di sana. Sehingga banyak ulama yang mengatakan makruh hukumnya atau tidak boleh menarik orang yang sudah sempurna berada di soft, tidak boleh ditarik ke belakang. Karena selain alasan yang tadi saya sampaikan, hal itu juga bisa mengacaukan soft tadi karena kosong, ya, sehingga nanti orang pun akan merapatkan lagi menjadi kekosongan yang lalu diisi. Sementara Allah mengatakan waman qata'a, sementara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengatakan waman qata'a shaffan qata'ahu Allah. Barang siapa yang memutuskan shaf, maka Allah akan memutusnya. Allah akan menjauhkannya dari pahalanya, Allah akan menjauhkannya dari kebaikan atau pahala kesempurnaan sholat, menjauhkan dari pahala sholat yang sempurna, atau kurang lebih seperti itu kata para ulama. Jadi daripada membuat soft itu menjadi kosong, menjadi terbuka, memutus soft yang itu adalah dilarang, tidak boleh, sebaiknya dia sholat sendirian di belakang soft. Pemirsa, di sana ada secara detail, secara rinci ada pendapat para ulama berkaitan dalam masalah ini. Yang pertama adalah sebagian ulama, ya, dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan diriwayatkan salah satu pendapat dari Imam Ahmad bahwa orang yang sholat di belakang shaf sendirian itu sah, meskipun shafnya itu sudah penuh ataupun dia masih ada yang kosong, masih bisa diisi, tetapi sholatnya tetap sah, ya. Kalau masih ada yang kosong sah, tetapi makruh, ya. Kemudian pendapat yang kedua adalah yang mengatakan secara mutlak sholatnya tidak sah. Dia harus mengulangi lagi sholatnya, seperti tadi yang disebutkan di dalam hadis. Ketika ada orang yang sholat di belakang shaf, Nabi menyuruhnya untuk mengulang kembali sholatnya. Kalau yang pendapat pertama tadi seperti hadis Abu Bakrah, kan Nabi tidak menyuruh Abu Bakrah untuk mengulang sholatnya. Kemudian pendapat yang ketiga itu merinci. Kalau misalnya shaf yang ada yang paling belakang itu masih ada yang kosong, tetapi dia tidak mengisi, melainkan dia berdiri sendirian di belakang shaf, maka sholatnya tidak sah. Adapun kalau misalnya shaf yang paling belakang itu sudah penuh, full, nggak ada lagi celah untuk dimasuki, baik di antara dua orang ataupun di sebelah bagian kanan atau bagian kiri nggak ada yang bisa dimasukin, dia boleh sholat sendirian di belakang shaf, dan itu sholatnya sah karena ada udzur, ya. Kalau dalam Al-Quran misalnya orang kalau tidak mendapatkan air disuruh tayamum, fa'ilam tajidu ma'an fatayamamu, kalau kalian tidak mendapatkan air maka bertayamumlah. Jadi ada tingkatannya. Kalau ada air ya wudu, kalau nggak ada ya tayamum. Atau ketika Nabi mengatakan
Shollu qa'iman fa illam tastati' fa shollu qa'idan. Salatlah kalian dengan berdiri, kalau enggak kuat, enggak bisa, maka salatlah dengan duduk, dan seterusnya. Jadi ini kaitannya dengan hukum yang berikutnya ya. Kalau misalnya ada yang kosong ya diisi, kalau misalnya di depan enggak ada yang bisa diisi, ya sudah, dia boleh salat di belakang sendirian karena ada uzur dan salatnya sah. Jadi pemirsa, dalam hal ini kesimpulannya, pendapat yang insya Allah yang mendekati kebenaran adalah bahwa orang yang datang ke masjid sholat berjamaah, kalau memang di depannya itu sudah penuh, orang softnya itu sudah penuh, nggak ada lagi celah yang bisa dimasuki, maka dia boleh sholat, dan memang sebaiknya dia sholat sendirian di belakang, jangan menarik orang yang ada di depannya. Dia tidak ada kemakruhan bagi dirinya dan sholatnya sah. Adapun kalau misalnya soft yang paling belakang itu masih ada celah yang bisa dimasukin, entah antara dua orang atau pojok kanan atau pojok kiri, maka dia harus mengisi soft tersebut. Dia tidak boleh sholat sendirian di belakang. Dan itu banyak ulama yang mengatakannya sholatnya tidak sah, atau ada yang mengatakan sah tetapi hukumnya makruh. Demikian pemirsa tentang hukum sholat orang yang sendirian di belakang shaf. Mudah-mudahan bisa diambil ibrah dan manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.